Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan anak-anak hebat sekalian, tidak terasa sekarang kita berada di penghujung tahun ajaran. Di awal tahun ajaran, kita mengangkat tema besar yaitu berkat karakter yang kuat, melesat prestasi yang hebat. Tema tersebut mengharuskan kita semua untuk meyakini bersama bahwa kunci keberhasilan sebuah prestasi adalah karakter. Mengapa karakter? Karena karakter merupakan fondasi terwujudnya prestasi yang hebat. Core belief pendidikan sekolah Regina Coeli sejalan dengan tema pendidikan nasional, yaitu karakter melandasi prestasi. Karakter adalah kumpulan sifat yang terbentuk dalam diri seseorang yang menjadi jati diri orang tersebut. Karakter bisa lemah dan bisa kuat. Karakter lemah mudah dipengaruhi faktor eksternal. Contoh, seorang anak berniat untuk rajin belajar, namun kenyataannya belajar secara rajin tidak konsisten dan banyak dilakukannya karena suruhan orang tua, desakan PR atau ulangan, dan seterusnya. Sebaliknya, karakter kuat berdaya tahan terhadap faktor eksternal karena dorongan dari dalam jiwa anak itu sendiri sudah mengental. Ada bermacam-macam nilai yang bisa dikembangkan menjadi karakter, misalnya kemandirian, ketekunan, kedisiplinan, dan lain-lain. Satu nilai yang dominan tidak terlepas dari nilai-nilai yang lain yang mendukungnya. Misalnya, anak yang dominan tekun pasti didukung juga dengan sifat rajin, konsisten, teliti, dan tahan berkonsentrasi lama. Seperti itulah seorang yang berkarakter kuat, bukan kuat dalam segala hal seperti malaikat, melainkan kuat dalam gugus nilai-nilai tertentu. Dalam video ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengawal pengembangan karakter kuat ini pada peserta didik. Karakter kuat yang akan dikembangkan adalah ketekunan. Dasar dari pengembangan karakter kuat ini adalah karena ketekunan paling relevan dengan kinerja belajar dan nilai-nilai lain pendukung nilai ketekunan sangat strategis untuk melawan arus multitasking dewasa ini. Belajar itu perlu daya eksplorasi yang mendalam, tidak bisa dangkal. Karena belajar bertujuan bukan supaya bisa, melainkan supaya biasa dan mahir. Apa itu ketekunan dan karakter kuat tekun? Tekunan adalah kegigihan dalam melakukan sesuatu dan terus mengulanginya hingga tingkat yang maksimal yang bisa dicapai. Dalam KBBI, ketekunan diartikan berkeras hati dan bersungguh-sungguh, bekerja, belajar, berusaha, dan lain-lain. Dalam pedoman ini, ketekunan dibatasi pada ketekunan belajar yang meliputi sifat tekun membaca secara mandiri, tekun mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas, tekun mencari sumber ilmu pengetahuan atau berdaya eksplorasi tinggi, tekun mendengarkan penjelasan guru, dan tidak mudah teralihkan perhatian hanya pada situasi-situasi yang sepele. Dengan kata lain, ketekunan mengindikasikan keuletan, daya juang, dan pengendalian diri. Orang yang tekun mengetahui dengan jelas apa gambaran akhir dari tindakannya atau tujuan dan berenergi positif untuk mencapai gambaran akhir itu. Gugus ketekunan. Apa saja indikator ketekunan bagi peserta didik SD Regina Coeli? 1. Bersungguh hati. Peserta didik SD Regina Coeli yang tekun pasti juga akan bersungguh hati saat mengerjakan sesuatu, baik itu mengerjakan tugas di rumah maupun di sekolah. Bahan kawalan di rumah untuk kelas 1-6 harus belajar dengan A. Posisi duduk di kursi dengan posisi duduk punggung menumpu pada sandaran tegak kursi. Kedua siku di atas meja belajar. B. Isi meja belajar hanya buku pelajaran dan buku catatan atau coretan. Semua barang lain tidak di atas meja. Lampu belajar dari arah depan kiri bagian yang menulis tangan kanan dan dari arah depan kanan bagi yang menulis tangan kiri. D. Saat belajar tidak sambil mengerjakan hal lain apapun. E. Belajar adalah pekerjaan utama seorang pelajar, maka totalitas hati dan pikiran tercurah penuh sebagai makna hidup. 2. Rajin. Peserta didik SD yang tekun pasti juga memiliki sifat rajin. Ia akan senang sekali mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, sehingga ia akan rajin masuk sekolah. Anak yang rajin akan merasa rugi jika satu hari saja tidak bisa masuk sekolah, meskipun karena alasan tidak enak badan. Bahan kawalan di rumah untuk kelas 1-6 harus belajar dengan A. Giat dan penuh semangat. B. Menggunakan waktu secara optimal untuk belajar. 3. Teliti.
Peserta didik SD yang tekun pasti juga sangat teliti dalam segala tindakannya. Bahan kawalan di rumah untuk kelas 1-6 saat belajar harus mengecek segala sesuatu yang telah ia kerjakan. Tidak akan mengumpulkan tugas sebelum mengecek kembali tulisannya, meliputi tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain-lain. Hingga tidak ada kesalahan yang disebabkan kelalaian atau keteledoran. 4. Eksploratif. Peserta didik SD yang tekun pasti juga memiliki daya eksplorasi yang tinggi. Ketika tidak paham di kelas, langsung bertanya kepada guru. Ketika tidak jelas pada saat sedang belajar di rumah, langsung membuka referensi terpercaya seperti Google, Kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Nah, bahan kawalan Bapak Ibu di rumah yaitu peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 saat belajar di rumah harus mencatat dan menandai kata atau istilah penting dan mencari tahu arti dari kata itu. Bisa dicari melalui ensiklopedia baik online maupun offline. Atau bisa juga bertanya langsung kepada orang tua, kakak, atau teman. Keprihatinan dasarnya adalah jangan sampai ada peserta didik Regina Coeli yang membiarkan dan merasa baik-baik saja jika ada hal yang belum jelas baginya. 5. Peserta didik SD yang tekun pasti akan antusias terhadap pelajaran yang ia terima. Seorang anak yang antusias pasti akan betah untuk mengikuti pelajaran. Ia akan memiliki daya konsentrasi yang tinggi saat belajar. Ia tidak mudah teralihkan oleh gangguan lain di sekitarnya. Bahan kawalan bagi Bapak Ibu di rumah adalah untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 saat belajar di rumah, wajib bisa duduk belajar dengan tenang minimal 30 menit. Nah, untuk peserta didik kelas 4 sampai 6 bisa tahan minimal 50 menit tanpa terganggu oleh hal lain di sekitarnya. Lalu selanjutnya yang keenam, tuntas. Peserta didik SD yang tekun pasti akan mengerjakan tugasnya sampai tuntas dan juga mahir. Anak yang hanya berorientasi bisa hanya akan mengerjakan 1 atau 2 soal latihan. Tetapi anak yang berorientasi mahir, ia akan mengerjakan sebanyak mungkin soal latihan sehingga kemampuannya mencapai level advance. Bahan kawalan bagi Bapak Ibu di rumah yaitu bagi peserta didik kelas 1 sampai kelas 6, ia bisa tidak meninggalkan meja belajar dalam keadaan tanggung hanya karena sudah bosan atau sudah malas dan juga sejenisnya. Jadi walaupun sudah melebihi 30 atau 50 menit, anak yang tekun akan bertahan sampai selesainya soal yang terakhir. Itu yang dikatakan dengan tuntas. Jadi secara karakter, belajar bukan supaya bisa, melainkan supaya terbiasa. Bukan supaya bisa tuntas, melainkan supaya terbiasa tuntas. Adapun secara akademis, belajar bukan supaya bisa, melainkan supaya mahir. Hubungan antara pencapaian karakter dengan pencapaian prestasi adalah karakter harus berada pada level terbiasa agar berbuah pada prestasi yang mahir. Nah, sekarang apa saja ciri peserta didik yang berkarakter kuat dalam ketekunan? Mari kita simak penjelasannya. 1. Teguh hati. Confident. Peserta didik yang tekun pasti memiliki keyakinan yang kuat akan pentingnya ketekunan sebagai modal dasar kesuksesan belajar. Ia juga pasti memiliki rasa percaya diri bahwa dia mampu untuk bertekun. Bahkan mampu memancarkan sifat tekun kepada orang-orang di sekitarnya. Or the ability to lead others to speak in front of a crowd. Selanjutnya, authentic. Or the quality of being genuine, real, or legitimate. Peserta didik yang tekun memiliki ketekunan sejati tidak karena disuruh, melainkan karena dorongan yang mengalir dari dalam jiwa sendiri. Tidak sesaat-sesaat, dilakukan secara alami atau natural, dan juga konsisten. Dalam hal ketekunan, dorongan untuk tekun itu mengalir dari dalam jiwa sendiri, bukan atas dorongan dari luar diri. 3. Konsisten. Peserta didik SD yang tekun mampu untuk menyiasati secara cerdas dan terus maju dalam menghadapi kesulitan, tantangan, kegagalan, bahkan ketidakberuntungan sekalipun ketika dia bergelut dengan persoalan ketekunan. Dia akan selalu menjadi anak yang tekun apapun yang terjadi. Andal. Peserta didik SD yang tekun mampu menjadi andalan dan sumber pakemnya sesuatu. Dalam hal ketekunan, seorang anak yang memegang teguh nilai ketekunan atau yang mempunyai ketekunan bawaan sangat tidak mengandalkan orang tua atau gurunya dalam proses belajar karena mesin ketekunannya otomatis bukan manual, atau manual konotasinya adalah dihidupkan oleh operator. 5. Penuh semangat dan ambisi.
Peserta didik SD yang tekun pasti penuh dengan energi positif dan optimisme untuk mewujudkan tujuan yang ditempuh dengan cara tekun itu dalam dirinya, serta berani bekerja keras demi menjunjung tinggi sebuah pencapaian lewat ketekunan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengawal pengembangan karakter yang kuat, baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga kita dapat mewujudkan peserta didik SD Regina Coeli yang semakin berprestasi. Regina Coeli Elementary School It's the best.